Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kali ini saya akan memberikan 2 buah video ilustrasi dari 3 buah video ilustrasi yang diberikan sebagai bagian dari mata kuliah homiletik. Kali ini saya akan membawakan sebagai ilustrasi pertama cerita tentang bagaimana salib Yesus dan kuasa salibnya telah menolong kita dan menyucikan kita. Saya ambil dari nats pembacaan Alkitab di dalam kitab Nabi Yesaya. Pasal yang 53, saya bacakan ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang saya akan lakukan di sini adalah satu gelas air mineral melambangkan kehidupan kita. Yang ketika baru lahir, kita masih bening seperti ini. Dan dalam kehidupan kita menjalani hari-hari dan situasi yang sangat sulit, sehingga apa yang ada di dalam kita, yaitu sesuatu yang bening ini akan terkontaminasi oleh dosa dan berbagai banyak jenis pelanggaran. Saya akan minum sedikit. Lalu kemudian banyak hal di dalam kehidupan kita, pemberontakan kita, kesalahan kita, atau bagian dari dosa yang sudah diberikan dalam kehidupan kita akan masuk dan mencemari kehidupan kita. Seperti apa yang saya ilustrasikan, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dosa, pelanggaran, pemberontakan, kesalahan, karakter-karakter buruk, semua menyatu dalam kehidupan kita. Air yang tadinya bening, lalu kemudian menjadi kotor. Inilah lambang kehidupan manusia yang tadinya bersih ketika jatuh di dalam dosa, kotor, dan sangat tidak layak untuk menjadi manfaat dalam hal lainnya. Oke, saya rasa cukup. Namun seperti apa yang telah dibacakan di dalam nats Alkitab tadi, Yesus telah datang dan dia menaruh semua ganjaran-ganjaran dosa di dalam kehidupan dia melalui kayu salib. Dia tertikam dosa kita. Nah, inilah apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dia datang di atas kayu salib dan dia mau mengubah kita menjadi putih. Dia menyerap semua kesalahan kita. Dia menaklukkan itu di atas kayu salib. Sehingga apa yang menjadi kesalahan kita, dosa kita, seperti apa yang tertulis, meskipun dosa kita itu merah seperti kermizi, kotor dan tidak layak, tetapi oleh karena salib Yesus, kita kembali menjadi manusia seutuhnya. Itu yang bisa saya berikan sebagai bagian ilustrasi yang pertama. Selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi yang kedua melalui perumpamaan apa yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Sebentar saya ambil alat peraga. Saya kembali akan menggunakan 2 botol. Kali ini bukan air mineral tetapi air soda. Saya akan bacakan natsnya sebagai bagian dari ilustrasi yang kedua, yaitu diambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan 20. Demikian bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam kehidupan kita, setelah banyak hal yang kita alami, Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kasih. Surat Yakobus mengajarkan kita dalam kehidupan kita kita bisa untuk marah. Tetapi baiklah dalam kemarahan kita tidak bisa untuk lekas tergesa-gesa. Saya ambil perumpamaan dalam 2 botol soda ini. Dalam tekanan, situasi, kesusahan, kendala, Apalagi kalau kita lihat sesuatu hal yang kayaknya seperti membuat kita emosi. Itu ibarat seperti soda yang dalam botol ini
ingin mengeluarkan, ingin tergoncangkan, ingin mengeluarkan sebuah energi. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita marah? Ini yang terjadi. Lihat, air akan meluap. Apa yang terjadi? Segala sesuatunya akan menjadi berantakan. Tetapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan? Baiklah, orang tidak bisa lekas marah-marah, tidak boleh lekas marah-marah. Kita mengundang Yesus untuk memberikan ketenangan. Dia adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, masalah bisa terjadi, tekanan bisa terjadi. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kita tidak perlu melakukan tergesa-gesa dalam kemarahan. Dalam kemarahan itu akan membuat segala sesuatunya berantakan. Tapi kalau kita memilih tenang, kita memberi waktu untuk Tuhan memberi tenangan dalam kehidupan kita, damai sejahtera. Apa yang terjadi adalah seperti botol ini yang sudah digoncangkan. Namun dengan bantuan Yesus sebagai damai sejahtera, ketenangan, tidak akan sampai melakukan hal-hal yang di luar kendala. Seperti itu. Jadi layak untuk dicoba dan diminum. Oke, demikianlah 2 ilustrasi khotbah yang saya sudah berikan dan saya sudah contohkan. Yang pertama diambil dari kitab Yesaya dan yang tentang bagaimana kuasa salib Yesus memulihkan kita. Dan yang kedua adalah dari kitab Yakobus, surat Yakobus yang mengajarkan kita untuk tidak lekas marah walaupun hal terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan lanjutkan dalam video ilustrasi yang ketiga. Terima kasih. Shalom, saya akan melakukan video ilustrasi yang ketiga dari bagian tugas mata kuliah homiletik dalam ilustrasi. Dan ilustrasi kali ini saya akan dibantu oleh adik-adik yang luar biasa di depan saya. Dan kita akan mulai ilustrasinya. Baik adik-adik, silakan siapkan kamera kalian yang sudah di atas meja. Nyalakan kameranya. Setelah menyalakan kameranya, silakan arahkan kameranya ke Om Robi. Diarahkan ya, belum difoto dulu. Dalam hitungan ketiga, silakan foto. 1, 2, 3. Oke, lihat buka kameranya. Dimulai dari Arno, silakan tunjukkan hasil tangkapan kameranya ke kamera. Baik. Sheryl, boleh tolong maju juga untuk memperlihatkan hasil gambar tangkapan kamu ke kamera. Oke. Yang sudah, handphonenya boleh ditaruh kembali dan duduk dengan manis. LeBron, silakan tunjukkan ke kamera hasil potret kamu. Oke, yang terakhir Ruth, silakan. Oke, setelah itu handphonenya ditaruh, semua lihat ke kamera. Baik, ilustrasi yang saya berikan adalah sebagai gambaran bagaimana saya dilakukan pemotretan oleh 4 sudut pandang yang berbeda. Masing-masing dari keempat adik-adik ini menggunakan device-nya, mengambil foto yang sama tentang saya, tetapi ada terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah kualitas kamera yang mereka miliki, sudut pandang yang mereka miliki, dan teknik pemotretan yang mereka miliki. Nah, keempat adik-adik ini melambangkan keempat kitab Injil yang ada di dalam kitab kita. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama memiliki cerita utama tentang Yesus sebagai tokoh yang diceritakan. Dan dalam keempat penulisan, mereka memiliki penulisan yang berbeda, latar belakang penulisan yang berbeda, tujuan kepada siapa Injil itu dituliskan yang berbeda. Walaupun terdapat banyak perbedaan, tetapi semuanya mengarah kepada satu objek, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa di dalam kitab kita memiliki 4 Injil yang berbeda. Tetapi bukan sesuatu yang berbeda, melainkan keempatnya itu menggambarkan suatu keutuhan penuh tentang gambar Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oke, ini adalah ilustrasi yang mungkin saya bisa berikan sebagai gambaran untuk membantu kita. Di antara kita yang mungkin bertanya-tanya, mengapa Injil harus ada berbeda, mengapa Injil harus ada 4, dan inilah mungkin sebagai gambaran untuk membuktikan bahwa semua Injil saling melengkapi satu dengan lain, mengarah dan bertujuan kepada Yesus. Oke, terima kasih untuk bantuannya adik-adik, dan terima kasih. Sekian adalah video ilustrasi yang ketiga dari saya sebagai tugas kuliah homiletika. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah semuanya.